بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan suratun Nisa yang disebutkan oleh al-muallif Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang wujubul hijrah, wajibnya berhijrah meninggalkan darul kufur menuju kepada darul Islam. Sebab di saat mereka diberikan kemampuan untuk berhijrah namun mereka tidak melakukannya, maka bagi mereka adalah adab yang pedih, dan mereka disebut sebagai orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقوله تعالى, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman. Ini khitab kepada kaum muslimin. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini sangat luas. Kamu pergi ke tempat yang aman, yang kamu bisa beribadah tanpa ada seorang pun yang mencegah kamu dan melarang kamu, merintangi kamu, mengganggu kamu dalam beribadah. Inna ardi wasi'ah, bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini luas. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian menyembah, beribadah. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini fil muslimin, turun kepada kaum muslimin alladzina bi Makkah, yang mereka masih tetap saja tinggal di Makkah, lam yuhajiru, dan mereka tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan panggilan keimanan. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini menunjukkan bahwa mereka, walaupun mereka melakukan dosa besar disebabkan karena mereka tidak berhijrah, namun mereka tetap dipanggil dengan nama keimanan, menunjukkan bahwa mereka muslim, mukmin. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, az-zahir anna Syaikh rahimahullah naqala hadza anil Baghawi bima'na. Yang zahir bahwa Asy-Syaikh, yakni Syekhul Islam rahimahullah,
menukil perkataan dari Imam Baghawi ini dengan makna, bukan dengan lafaz. Ya. Hadza in kana naqalahu min at-tafsir. Ini kalau beliau menukil dari kitab tafsirnya Imamul Baghawi. Ya. Tafsir Al-Imamul Baghawi. Ini yang ada di hadapan kita, kitab Ma'alimut Tanzil. Fit Tafsir wa Ta'wil. Kalau memang ini dinukil dari penafsiran dari kitab tafsir beliau, kata beliau, "Idz laisal mazkuru fi tafsiril Baghawi", tidak disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi li hadhil ayati bihadzal lafaz. Penafsiran ayat ini dengan lafaz yang disebutkan oleh Syekhul Islam tidak ada. Tidak disebutkan bahwa demikian ini lafaznya. Itu kalau memang dinukil dari kitab tafsir, atau mungkin ada penukilan dari kitab yang lain, mungkin saja. Tapi kalau dari kitab tafsir penukilan beliau, maka mungkin beliau menukil secara makna. Sebab tidak ada perkataan Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya tersebut dengan lafaz seperti ini, bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan tentang kaum muslimin yang mereka berada di Makkah dan tidak berhijrah. Lalu Allah memanggil mereka dengan nama keimanan. Adapun yang terdapat di dalam tafsir Al-Baghawi, di sini disebutkan beberapa perkataan para ulama di dalam menyebutkan tentang turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau menukilkan dari Muqatil dan Al-Kalbi. Mereka mengatakan bahwa ayat ini turun tentang orang-orang yang lemah dari kaum muslimin Mekah. Maka dikatakan kepada mereka, "In kuntum fi diqin bi Makkah min izharul iman", jika kalian merasa sempit dan jika kalian merasa terganggu di Mekah untuk menampakkan keimanan kalian, fakhruju minha ila ardil Madinah. Maka jika demikian, keluarlah menuju kota Madinah. Jika demikian ini keadaannya. Ya. Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku ini luas, maksudnya Madinah itu luas dan aman. Nah, ini beliau nukil dari Muqatil dan Al-Kalbi. Dan beliau juga menyebutkan beberapa penafsiran-penafsiran dari ulama salaf. Ya, seperti perkataan apa? Beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, "Idza umirtum bil ma'asi fahrubu." Jika kalian diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka larilah kalian. Fa inna ardi wasi'ah. Karena sesungguhnya bumiku ini luas. Wa kadzalika yajibu ala kulli man kana fi baladin yu'malu fiha bil ma'asi wa la yumkinuhu taghyiru dzalik ayuhajira ila haitsu yatahayya'u lahu al ibadah. Dan demikian pula wajib atas setiap orang yang ketika ada di satu negeri, yang negeri itu banyak orang mengamalkan kemaksiatan dan tidak memungkinkan bagi dia untuk merubahnya, untuk berhijrah ke tempat yang memungkinkan bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama yang lain mengatakan ayat ini turun terhadap kaum yang mereka tidak hijrah dan tetap tinggal di Makkah. Dengan alasan bahwa kami khawatir kalau kami hijrah, kami dalam keadaan lapar, wa dhiqil ma'isyah, sulit mata pencaharian, susah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dan Allah tidak memberikan uzur bagi mereka untuk meninggalkan hijrah tersebut.
Walhasil ini ya ikhwani fiddin azakumullah, penafsiran para ulama di dalam menafsirkan firman Allah ini yang menjadi syahid bahwa perkataan Al-Baghawi yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Al-Usulus Salasa ini, kalau dinukil dari kitab tafsir tidak didapatkan perkataan Al-Baghawi seperti ini. Akan tetapi mungkin saja beliau menukil dari kitab Al-Baghawi yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Wa dalilu 'alal hijrah. Dan dalil atas wajibnya berhijrah minas sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidaklah berhenti hijrah hingga berhentinya taubat. Tidak terputus hijrah hingga terputusnya taubat. Selama taubat pintunya masih terbuka, maka demikian pula pintu hijrah masih terbuka. Ya. Dan ini sebagaimana yang kita sebutkan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibnu Abbas muttafaqun alaih, la hijrata ba'dal fath, maksudnya hijrah dari Makkah menuju Madinah. Adapun hijrah dari baladul kufur ila baladil Islam, maka yang demikian ini terus menerus hingga hari kiamat. Naam. Wala tanqati'ut taubah, dan tidak pula terputus taubat itu hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hingga terbenamnya matahari dari terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Hingga terbit matahari dari tempat terbenam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Nah, dan telah terdahulu kita sebutkan riwayat Imam Ahmad pula dari Junadah bahwa Rasulullah SAW mengatakan la tanqati'ul hijrah madamal jihad, bahwa tidak terputus hijrah itu selama ada jihad. Dalam riwayat yang lain, maqutilal kuffar, tidak akan terputus hijrah itu selama orang-orang kafir diperangi. Dan orang kafir diperangi ya sampai mendekati hari kiamat. Naam. Sebab kekufuran itu selalu ada di muka bumi. Maka selama ada kekufuran yang tidak tunduk di bawah pemerintahan dan kekuasaan Islam, maka jihad pun selalu disyariatkan sampai hari kiamat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Tahawi di dalam akidahnya, al-jihadu ma'zin ila yaumil qiyamah ma'abarrin au fajir, bahwa jihad itu terus menerus disyariatkan hingga hari kiamat, baik bersama imam yang saleh ataukah imam yang fajir. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa tidaklah terputus taubat sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin, "Dzalika hina intiha'il 'amali shalih al-maqbul." Yang demikian di saat berhentinya amalan saleh yang diterima. Sudah tidak ada lagi waktu penerimaan amalan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam suratul An'am,
Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari datang sebagian dari ayat-ayat tanda-tanda Rabbmu yang tidak memberikan kepada satu jiwa pun manfaat imannya. Lam takun amanat min qablu, karena sebelumnya memang dia tidak beriman, maka ketika datang waktu itu dia beriman, tidak bermanfaat iman itu. Au kasabat fi imaniha khaira, ataukah menghasilkan kebaikan dari imannya, tidak bermanfaat lagi. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sebahagian ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wal muradu bi ba'dil ayat huna tulu'us syamsi min maghribiha. Yang dimaksud dengan sebagian ayat-ayat di sini adalah terbenamnya matahari dari tempat terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Naam. Walhasil ikhwani fid din azakumullah, al-hijrah merupakan amalan yang disyariatkan. Maka siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir dan dia kesulitan untuk menjalankan agamanya, dia diteror dan dia diganggu untuk menampakkan agamanya, dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk berhijrah dan mengetahui tujuan untuk berhijrah, maka wajib hukumnya bagi dia untuk hijrah. Naam, sawa'un kanu fi Amerika, atau kanu fi Swedia, atau kanu fi ayyi balad min biladil kuffar. Di negara mana saja dari negara-negara kafir yang mereka selalu diteror, mendapatkan gangguan dan tidak bebas untuk beribadah. Nah, di dalam pembahasan ini ikhwani fillah azakumullah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ingin menyempurnakan faidahnya. Maka di sini akan beliau sebutkan tentang dua permasalahan yang penting. Pertama, tentang hukum safar menuju ke negara-negara kafir. Tentunya dengan berbagai macam tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Ada yang datang ke sana untuk rekreasi, ada yang datang ke sana untuk mengambil ilmu, ada yang datang ke sana dengan tujuan yang lain pula, bisnis dan lain sebagainya. Naam. Dan permasalahan yang kedua yang beliau sebutkan adalah hukum tinggal. Hukumnya tinggal di negara kafir, di tengah orang-orang kafir. Di sini akan beliau jelaskan kedudukan dari dua keadaan tersebut. Tatimah, penyempurna. Nazkuru huna hukma safari ila biladil kufur. Kami sebutkan di sini hukum berangkat, hukum bepergian menuju ke negara-negara kekufuran, negara-negara kafir. Fanaqul, maka kami mengatakan, as-safaru ila biladil kuffari la yajuzu, bahwa bepergian menuju negara-negara kafir hukumnya tidak boleh. Illa bisalasati syurutin, kecuali bila terpenuhi tiga persyaratan. Tiga persyaratan ini harus terpenuhi secara keseluruhan. Kapan salah satunya tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh menuju kepada negara-negara kafir. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna indal insani ilmun, bahwa seseorang yang berangkat itu safar menuju negara kafir, dia harus memiliki ilmu yadfa'u bihi
syubhat. Ilmu ini digunakan untuk membantah syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Sebab jangan kita kira ikhwan fiddin barakallahu fikum bahwa orang-orang kafir mereka merasa tenang dengan di saat mereka melihat seorang muslim yang multazim. Mereka tidak akan tenang. Mereka tentunya akan selalu berupaya dan berusaha untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya, dari perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyebarkan berbagai macam syubhat, berbagai kerancuan-kerancuan, untuk kemudian memasukkan syubhat ini ke dalam hati-hati kaum muslimin, sehingga kalau mereka menyerapnya maka timbul keraguan terhadap agamanya, sehingga sangat memungkinkan bagi dia untuk murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang yang hendak safar ke negara kafir dia harus punya ilmu dalam rangka untuk menolak syubhat, membantah syubhat, agar dia tidak terpengaruh. Asyartus tsani, syarat yang kedua, ayakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahwat. Dia memiliki agama, dia memiliki keimanan yang mencegah dia untuk jatuh dalam perbuatan syahwat. Nah, dia bisa terjaga matanya, dia bisa menjaga hatinya untuk terjatuh dalam perbuatan zina, sebab namanya negara kafir, negara yang tidak punya aturan dalam beragama. Beda dengan kaum muslimin, mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syariat-syariatnya. Akan tetapi orang-orang kafir mereka seenaknya melakukan apa saja yang cocok dengan perut dan hawa nafsu mereka. Naam, sehingga tentunya syahwat itu jauh lebih besar. Naam, ya, aurat itu lebih ditampakkan, kemaksiatan lebih merajalela, jahiliyah tempat itu lebih nampak dibandingkan dengan kaum muslimin. Maka seseorang yang hendak safar menuju ke negara-negara kafir, dia harus memantapkan imannya, dia harus kokoh dengan keimanannya, agar jangan sampai tergiur dengan dunia, tergiur dengan kemaksiatan. Karena tidak memiliki iman yang kokoh, maka terjatuhlah dia dalam perbuatan zina dan yang semisalnya. Asyartus tsalits, syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Dia ketika berangkat ke negara tersebut memang butuh, ya, ada kebutuhan bagi dia untuk berangkat. Kalau tidak ada kebutuhan, ya, mau kemana? Mau ke Australia. Ngapain di Australia? Ya, hanya untuk menghirup udara segar. Di Indonesia nggak ada udara segar. Ya, untuk bersiahah, tamasya, apa? Rekreasi. Naam. Untuk melakukan apa? Visit, kunjungan, ya, atau untuk berbulan atau bertahun madu. Naam, ya, mau berbulan madu, mau berbulan gula, hanya itu kebutuhannya, ya.
maka yang demikian bukanlah suatu kebutuhan yang mesti. Ya, yang dimaksud di sini kebutuhan ada sesuatu yang dikehendaki dengan berangkatnya ke tempat tersebut yang tidak ada di negerinya. Mungkin karena sakit, pengobatan, atau di sana ada ilmu yang ingin dia pelajari yang tidak ada di negara kaum muslimin. Ya, dalam ilmu dunia tentunya. Naam, bukan dalam hal ilmu yang memudaratkan agamanya. Fa'ilam tatimma hadhihi syurutu, maka apabila tidak sempurna syarat-syarat ini, fa'innahu la yajuzu safar ila biladil kuffar. Satu saja tidak terpenuhi dari 3 syarat ini, maka tidak boleh safar ke negara-negara kafir. Lima fi dzalika minal fitnah, sebab yang demikian ini akan menimbulkan fitnah, au khauful fitnah, atau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Wa fihi idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Fi annal insana yunfiqu amwalan katsiratan fi hadhil asfar, karena tentunya seseorang di saat dia hendak berangkat ke negara tersebut akan mengeluarkan harta yang banyak dalam perjalanannya itu. Belum sewa penginapannya, hotelnya, belum makanan setiap harinya, naam, dan seterusnya dan seterusnya. Amma idza da'atil hajatu ila dzalik, adapun kalau memang ada kebutuhan ya kepada hal tersebut, menuju negara itu, li'ilajin, apakah untuk berobat, au talaqi ilmin, ataukah menuntut ilmu, la yujadu fi baladihi, yang tidak ditemui di negaranya. Tentunya ilmu yang tidak ada hubungannya dengan ilmu agama. Jangan seperti Nur Khalis, la majadahullah, belajar agama. Belajar agamanya di mana? Chicago. Bahas apa? Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa ustadznya? Ya, tidak jauh dari Profesor Dr. Jus atau William atau Robert. Paling sekitar itu namanya. Mana bisa kamu mengambil ilmu agama dari negara kafir? Bagaimana bisa kamu talaki Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Melainkan jika kamu mengkajinya di tempat dan di negara kafir, ya tentunya untuk membantah, ya, dan yang mengajari tentunya para orientalis. Nah, sekolahnya paling sekolah teologi, ya, perbandingan agama. Maka ikhwani fiddin azakumullah, masing-masing itu ada tempatnya belajar agama yang mestinya di ma'qil ulama di Saudiyah atau di Yaman atau di tempat-tempat yang lainnya. Di sana para ulama yang membimbing. Nah, ya, wa kana indahu ilmun wa din, dan dia memiliki ilmu dan agama. Alama wasafna, sebagaimana yang telah kami sifatkan tadi. Punya ilmu membantah syubhat, punya keimanan menolak syahwat, fahadza la ba'sa bihi, ini tidak mengapa.
Wa amma safaru lissiyaha, adapun berangkat bepergian dalam rangka rekreasi fi biladil kufar, di negara-negara kafir, fahadha laisa bihajah, ini bukan hajah. Bukan hajat, ini tidak termasuk hajat. Naam. Atau yang semisalnya yang kita sebutkan tadi, berbulan madu ke Cina misalnya, atau berbulan madu ke Amerika, ya, ngapain ke sana? Wa bi imkanihi ayyadhhaba ila biladin islamiyah, padahal memungkinkan bagi dia untuk berangkat ke negara-negara Islam. Iya kan? Mau cari tempat rekreasi, ya ke Saudi sana. Lihat Ka'bah. Oh, tempat rekreasi yang paling mantap itu. Ya, paling indah. Tempat bersejarah. Sejarah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Naam. Gak perlu ngapain kemana itu? Ke Menara Miring. Ngapain kamu dijatuhin nanti? Ya. Cuman mau lihat menara yang miring, gampang. Ya. Tinggal bikin menara, dimiringkan saja. Terus dilihat-lihat, selesai, sudah. Ya mending lihat Monas, iya kan? Lebih indah Monas. Nah, yuhafizu ahlaha ala syairil Islam, yang padahal kalau memungkinkan dia pergi ke negara-negara Islam, yang mana penduduk Islam itu menjaga syiar-syiar Islamnya. Kamu ke Saudi, kamu ke Yaman, ya, kunjungi pondok-pondok pesantren, masya Allah, ya, rekreasi yang indah itu. Nah, melihat para ulama, mengunjungi para ulama, punya uang umrah, ya, umrah sambil bertemu para ulama ahli sunnah, kenikmatan, ya. Wa biladina al-an walhamdulillah, negara kita sekarang, kata beliau, walhamdulillah, asbahat biladan siyahiyah, sudah menjadi negara yang ada tempat rekreasinya, begitu. Ya. Biladan siyahiyah. Ada tempat-tempat rekreasi. Ya. Fi ba'dil manatik, pada sebagian daerah-daerah. Fa bi imkanihi ayyadhhaba ilaiha, maka memungkinkan bagi dia berangkat ke sana. Wa yaqdi zamana ijazatihi fiha, lalu menghabiskan zaman berliburnya di sana. Di sini memberikan isyarat bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membolehkan yang demikian. Ya, mungkin capek bekerja, ya, ingin istilahnya refreshing, direfresh, ya. Nah, dengan siyaha, dengan rekreasi, ya, melihat yang aneh-aneh di alam. Naam, lihat pohon apa itu? Apa itu ya, kawan? Sangat itu apa? Kayu apa ini? Pohon ulin terbesar, misalnya. Naam. Atau mau lihat Monas, ya. Naam. Atau mau lihat apa lagi ya, kawan? Ahsan lihat pondok. Naam. Dapat ilmu. Liburan pondok. Kebanyakan anak-anak sekolah di Yaman kalau libur pondok mereka. Oleh karena itu pada zaman liburan, ya, itu pondok jauh lebih full, padat dibandingkan hari-hari yang lainnya.
Ada liburan panjang sebulan lamanya mereka, kadang privat dengan seorang misalnya, belajar tuhfah selama sebulan. Ya, selesai kembali lagi mereka masuk pondok-pondok. Nah, biasanya ya ada juga dari mereka yang berlibur di pondok, keenakan di pondok, keluar sekolah. Nah, dan mulai sama di pondok. Banyak juga yang demikian. Wa ammal iqamatu fi biladil kuffar fa inna khataraha azimun ala dinil muslim. Adapun kalau dia bermukim, tinggal di negara kafir, sesungguhnya bahayanya itu sangat besar terhadap agama seorang muslim. Wa akhlaqihi, akhlaknya, wa sulukihi, ya, perangainya, wa adabihi, adab-adabnya, wa qad syahadna wa ghairuna inhirafun katsir mimman aqamu hunaka faraja'u bighairi ma dhahabu bih. Sungguh kami telah menyaksikan dan selain kami juga menyaksikan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang mereka pernah tinggal di negara kafir. Lalu mereka kembali dengan membawa sesuatu yang mereka dahulu membawa pergi. Ya. Jadi membawa pergi dahulu dengan keimanan, rajin sholat, pulang sudah tidak sholat lagi. Raja'u fusaqan, ada yang kembali menjadi fasik. Wa ba'duhum raja'a murtaddan an dini, sebagian mereka ada yang kembali murtad dari agamanya. Wa kafiran bihi wa bisairil adyan, bahkan ada yang mengingkari Islam dan mengingkari seluruh agama, yakni jadi komunis. Wal iyadu billah, hatta saru ilal juhudil mutlaq, sehingga mereka sampai kepada taraf pengingkaran secara mutlak terhadap agama, wal istihza' bid-din, dan mengolok-olok agama, wa ahlihi sabiqina minhu wal lahiqin, dan sampai mengolok-olok para pemeluk agama yang dahulu dan yang sekarang. Ya. Walihada kana yanbaghi bal yata'ayyanu tahaffudhu min dzalik. Oleh karena itu sepantasnya lah dan wajib untuk memelihara dari hal tersebut. Wa wad'u syurut allati tamna'u minal hawi fi tilkal mahalik, dan meletakkan syarat-syarat yang mencegah dia untuk terjerumus ke dalam kebinasaan tersebut. Ya, ada seorang yang berasal dari Qasim. Dia dikenal dengan nama Abdullah Al-Qasimi. Orang ini pada awal-awal dia di dalam menuntut ilmu semangat dan bahkan mengeluarkan kitab-kitab bantahan kepada Rafidhah, kepada Syiah, kepada para orientalis, ya. Sampai salah satu kitabnya ketika membantah Rafidhah dengan bantahan yang telak, salah seorang gurunya memberikan pujian. Sampai gurunya mengatakan, laqad ishtara al-Qasimi bi kitabihil jannah. Sungguh Abdullah Al-Qasimi ini telah membeli, ya, surga dengan harga kitabnya ini. Dan ini kitab yang sangat berharga. Akan tetapi lama-kelamaan dia mulai mengenal kehidupan barat, berangkat ke Eropa, lalu terpengaruh dengan kehidupan di sana dengan alasan fiqhul waqi'. Akhirnya lama-kelamaan menjadi ragu tentang Islam, yang akhirnya menjadi murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengeluarkan kitab-kitab membantah Islam.
ya, dan mengeluarkan syubhat-syubhat terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini diakibatkan karena pergaulan, bermuamalah dengan orang-orang kafir yang akan merusak agamanya. Kalau orang yang seperti ini, yang dahulunya dia seorang alim, memiliki ilmu, maka apalagi kita orang-orang yang lemah, ya, tidak punya senjata ilmu, tidak punya keimanan, lemah dari segala sisi, maka sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang kafir. Wal iyadu billah wa ilahuna. Tafaddalu hafizakumullah.